Kali ini gue bakal bahas salah satu ayam yang udah banyak di request sebelumnya. Dan yes, untuk kalian yang ngaku pecinta bass dan pingin ayam dengan budget 1 juta dengan tekstur bass yang sangat bagus, stay tune di review ini. Jadi halo dan selamat datang di Aftersound Review, dan ini adalah review gue untuk Just Ear Clear yang menggunakan satu dynamic driver dan harganya itu sekitar 700 ribuan. Sebelumnya thank you dulu untuk Kuping Sensi yang udah kirimin sampel unit review ini ke gue untuk di review, dan seperti biasa gue akan breakdown review ini mulai dari build fit, frequency response, suara, dan juga perbandingannya. Nah, untuk teman-teman yang belum tahu mengenai Kuping Sensi, kalau misalnya kalian mulai terjun ke hobi ini, kuping kalian mulai sensitif, pingin barang yang lebih bagus lagi, pingin coba IM, DAC, DAP, segala macam, dan perlengkapannya sampai ear tips, dan juga kabel-kabel, bisa cek aja di Kuping Sensi, link Tokopedia di bawah, karena ini adalah salah satu toko yang menyediakan berbagai produk-produk Chi-Fi dari yang murah sampai yang harganya lumayan, tapi semuanya itu bergaransi, dan toko ini juga sudah mempunyai reputasi dan customer service yang baik. Jadi nggak usah takut, langsung aja cek Tokopedia, link di description di bawah. Housing ayam ini sendiri, buat gue faceplate-nya dulu sih. Faceplate-nya ini lumayan keren, dia ada warna bluish, cuman kalau kena cahaya bisa jadi sedikit ada pelangi-pelanginya gitu. Dan ada tulisan Jazir di sini. Gue sampai sekarang nggak tahu sih sebenarnya Jazir atau Jazir, kadang ya Jazir aja lah ya. Lalu untuk bodinya memang semuanya terbuat dari resin, kecuali untuk nozzle-nya yang dari bahan gue rasa mungkin aluminium atau plastik warna silver seperti ini. Tapi overall build quality-nya berasa lumayan bagus. Ini nggak berasa tipis dan juga kopong. Dan dia menggunakan dual pin konektor yang cukup keras ini. Nah, ini dual pin. Dan juga kabelnya sendiri menggunakan, gue rasa seperti copper mungkin, atau pilih sleeving-nya warna copper begini, dan cukup besar di bagian bawahnya, braided, dan gue sukanya ini cukup lentur, dan ya simply berasa lumayan berkualitas, kabelnya nggak tipis-tipis banget atau kayak bihun, dan jacknya ya seperti ini, ada tulisan Jazir di sini. Sebenarnya secara bentuk gue ngerasa ayam ini nggak ada masalah ketika gue pakai, tapi mungkin gue sedikit ada note ini untuk si nozzle-nya ini, apa ya, gue bisa bilang kualitasnya tuh nggak terlalu bagus. Jadi kalau gue pakai somehow agak gatel. Jadi gue pribadi lebih suka menggunakan ear tips seperti Final Audio Type E, atau yang gue lebih rekomendasikan adalah Akusen AET08 yang juga buat gue juga lebih bisa membantu secara suaranya, dimana gue akan jelaskan nanti. Tapi overall menggunakan Akusen AET08 ataupun pakai Final Audio Type E ini fittingnya enak di gue, dan cukup stabil, nggak gampang gerak-gerak, dan gue bisa pakai berjam-jam tanpa komplain. Dan juga kabelnya ini walaupun kelihatan tebel, tapi ya seperti yang gue bilang tadi ya, ini termasuknya fleksibel dan tidak microphonic, so I like it. Just Ear Clear ini gue bisa kategorikan by frequency response, itu jelas banget dia termasuk kategori V-shape, di mana elevasi utama ada lebih di bagian bass, dan kemudian dia ada turun di sekitar lower mid range, tapi habis itu naik terus sampai puncaknya di sekitar lower treble sekitar 5 kHz, dan habis itu cukup relatively rolled off. Jadi yang dirasakan di sini adalah dua yang terutama maju, yaitu di area bass dan juga area mid treble. Bukan mid treble tapi lower treble. Jadi ngasih kayak gemericik tapi bukan yang sampai lepas banget, kayak gemericik di awal nya gitu doang. Dan vokalnya agak mundur. Cuman memang yang spesial di sini adalah mengenai bassnya. Nah, jadi gue udah banyak menjelaskan tentang Just Ear Clear ini. Kelemahan salah satunya adalah, maksudnya gini, kalau kita ngomongin suara ya, kelebihan dari Just Ear Clear ini di bagian bassnya. Tapi ketika kita mau naikin, kadang ketahan sama treble-nya yang juga bakal naik ketika kita naikin volumenya. Nah, itu sendiri juga ditambah dengan buat gue kualitas ear tips-nya ini yang agak kurang bagus, agak kasar, dan bikin treble juga tambah harsh untuk beberapa lagu yang gue denger. Makanya gue menyarankan menggunakan Akusen AET08. Somehow dari beberapa ear tips yang gue pernah coba, ini yang paling bisa sedikit taming down di area treble pick yang gue sebutkan tadi. Jadi gue lebih bisa crank up volume untuk bisa dinaikin lagi sedikit volumenya untuk merasakan tekstur bass yang merupakan kelebihan dari Just Ear Clear ini. Nah, karena itulah gue ngerasa gue lebih merekomendasikan ayam ini menggunakan si Akusen AET08. Bukan secara kenyamanan aja, tapi juga secara suara gue ngerasa lebih bisa memaksimalkan.
Kalau kita ngomongin bass di IEM budget under 1 juta, rasanya ada dua IEM yang menjadi favorit gue. Bukanlah yang paling bass head ya buat gue, bukanlah yang paling gede bassnya, tapi secara tekstur and slamnya itu gue suka banget. Gue nggak akan ngomong KZH BB kan karena itu sudah discontinued. Gue ngomong yang sekarang available on the market. Ada si KWS Forteza yang kemarin gue udah review. I like the sub bass slam from that IEM. Gak gede-gede banget bassnya sebenarnya, cuman sub bass slamnya itu paling berasa di IEM itu. Tapi kalau kita ngomong hentakan bobot pukulannya kayak ngebulet gitu, pukulan teksturnya, gue lebih ngerasa ada di Jazir Clear ini. Ini pukulan bulatnya tuh benar-benar asik untuk berbagai lagu EDM ataupun lagu-lagu yang punya pukulan bass yang bagus di situ. Ini benar-benar bisa meng-highlight tekstur bass dan juga gepukannya itu. Tapi di sini secara kuantitas bass, gue nggak ngerasa dia gede-gede amat to the point ini bass head banget, enggak. Karena gini, kita ngomong secara suara itu kita mendengarkan relatively everything together. Kita nggak denger cuman bassnya doang. Gue tahu elevasi bassnya cukup banyak, tapi masalah elevasi di area lower treble cukup tinggi. Jadi ketika kita menaikkan bassnya, mau nggak mau lower treble juga naik. Dan gue yakin kebanyakan orang kalau misalnya bassnya dikencengin sampai gede banget, bakal kepedesan juga. Karena mau nggak mau lower treble-nya juga naik di area sekitar 5 kHz itu. Jadi kita nggak dengerin banyak-banyak banget bassnya karena udah ketahan sama lower treble yang lumayan maju itu juga. Tapi buat gue, di lagu manapun, bahkan itu lagu pop gitu atau itu lagu yang EDM atau lagu apa, ini tekstur bassnya selalu bagus, selalu menghasilkan gebukan bass yang bulat dan it's really satisfying. Lalu kemudian kalau misalnya kita ngomong secara mid-range, ya harus gue akuin ini bukanlah kelebihan dari IEM ini. Relatively mundur, mau itu vokal cowok ataupun vokal cewek, cukup mundur dibandingkan treble dan juga bassnya yang naik itu. Terutama vokal cowok. Vokal cowok buat gue dengerin apapun, kecuali yang suaranya tipis kayak Michael Jackson. Michael Jackson kan buat gue frekuensi suaranya almost like girl gitu, karena dia lagi ini tinggi gitu. Nah, sebagai cowok dia nadanya tinggi, itu agak maju. Cuman kalau kebanyakan cowok yang gue rasa itu cukup mundur. Jadi kalau mungkin kalian yang pecinta vocal di sini, ya I'm sorry, Jazir Clear simply not the best in that terms for vocal gitu. Tapi gue ngerasa di sini vokalnya nggak sampai terlalu mendem banget ataupun nggak sampai terlalu nyakitin banget, cuman simply tidak terlalu ideal saja. Nah kalau treble-nya di sini juga gue rasa ini cuman sedikit memberikan low treble pick, biar nggak dia dark aja rasanya secara tuningan. Jadi dia memang punya bass yang menghentak, tapi lower treble picknya itu bikin cek dan terusnya itu tetap berasa. Tapi perlu di note juga, ini bukanlah treble yang sampai tinggi banget. Dia cuma pick di 5 kHz, habis itu turun, relatively turun. Jadi kalau dengerin flute, dengerin violin, dengerin piano oktav, itu kayak oktav menengahnya itu baru tiba-tiba tinggi, tapi oktav atasnya itu turun lagi. Bisa dikatakan ya, jadi dia cuma ada sedikit pick untuk bikin ini IEM nggak terlalu dark, tapi kalau dibilang extension, dia tidak terlalu extended, dan roll off cuma ada gemercik aja secukupnya, kecil gitu. Ya jadi gue bisa kategorikan bahwa IEM ini memang punya spesialisasi di area bass dan juga walaupun bassnya teksturnya spesial, dia nggak sampai gede-gede banget karena ada lower treble pick yang gue bilang tadi. Tapi lower treble pick tadi juga menghasilkan ada kesan sedikit clarity untuk di bagian antara vokal dan treble gitu kan. Lower treble itu kan perbatasan upper mid dan mid treble. Ini menghasilkan vokalnya jadi nggak sampai mendem banget, ataupun treble-nya juga nggak sampai dark banget. Adaan aja, cukupan aja, tapi bukan kelebihannya. Kelebihannya memang lebih ke area bass-nya itu sendiri yang buat gua pukulannya definitely one of the best in its category. Nah, kalau kita ngomong secara teknikal, buat gue IEM ini sendiri bukanlah IEM yang punya teknikal bagus-bagus amat. Karena kita ngomong budget 700.000. Itu udah CCR Rhapsody, lalu kemudian ada SIMGOT EW200, lalu kemudian ada semacam EPZ Q5 yang buat gue teknikalnya udah lebih bagus. Tapi memang itu semua lebih ada maju di area upper mid to treble area. Dan itu memberikan clarity, memberikan resolusi dan juga micro details di area treble di atas. Jadi ya memang IEM ini tidak memberikan hal itu. Dia lebih memberikan kesensasifan. Jadi untuk kalian yang berharap teknikal banyak-banyak banget, I'm sorry, ini bukanlah IEM yang terlalu teknikal gimana-gimana. Memang cuman punya stage yang lumayan ada depth 3D-nya karena hentakan bass yang cukup dalam itu. Tapi dimensi kanan kirinya nggak terlalu megah, dan juga secara detail ya dia B aja. Bahkan dibilang kalau untuk ngelawan yang jagoan di harga segini bisa agak kalah.
Jadi pada bagian perbandingan ini gue nggak terlalu mau bandingin sama IEM yang udah terkenal lumayan balance seperti TRN Conch atau yang bright kayak EW200 atau V-shape ala EPZ-Q5 yang naik di upper mid-nya. Gue simply mau ngelawan IEM yang punya bass texture bagus buat gue seperti Keywirds Forteza. Nah, Keywirds Forteza itu kayak lebih terlepas dari frekuensi respons ya. Karena frekuensi responsnya tidak terlalu menunjukkan perbedaan bass sensasi ini. Dua-duanya tuh punya kemiripan di mana bassnya cukup naik tapi di counterbalancing sama area sekitar treble. Bedanya si Keywirds Forteza lebih naik di mid treble sedangkan di Jazir Clear ini lebih naik di lower treble. Jadi beda sensasi agak peak-nya di treble-nya. Nah, kalau misalnya kita ngomong bass, gue lebih ngerasain sub bass slam di Keywirds Forteza. Dan itu lebih rapih kesannya, kayak sub bass jeduk, dalamnya itu lebih rapih, tapi jeduknya itu pukulannya, bulatnya gue lebih suka. Jadi kayak basically based on your taste aja. Lu lebih suka sub bass slam atau bass punch. Karena kalau secara punch dan bobotnya gue lebih dapet di sini, lebih fun di sini untuk lagu EDM kalau buat personal taste gue. Nah, dua-duanya punya kelemahan yang agak sama. Ketika kita mau naikin volume tinggi, itu secara treble bisa agak nyakitin. Jadinya kalau di Keywirds Forteza tapi sedikit lebih parah mungkin karena dia pakai BA driver, I'm not sure about that. Atau cuman gue ngerasa drivernya itu lumayan picky, yang dia kan pakai beberapa driver atasnya itu lebih picky dibandingkan ini yang lebih smooth. Jadi treble-nya walaupun sama-sama punya peak, ini di 6 kHz, 8 kHz, Keywirds Forteza sedikit lebih picky, lebih tipis suara treble peak-nya itu lebih sedikit nyakitin walaupun sedikit lebih clear dengan sedikit better micro details. Tapi kalau didengar lama dan lebih fun, gue jujur aja lebih bisa pakai Jazir Clear ini lama-lama buat lagu EDM. Jadi gitu aja untuk review ini, untuk review Jazir Clear. Gue nggak ngerasa IEM ini bakal jadi IEM yang bisa jadi udah langsung beli aja karena ini IEM bisa buat semua lagu. Enggak, gue akan menyarankan IEM ini sebagai secondary IEM mungkin. Kalau misalnya lu udah punya satu IEM yang balance sebutlah atau yang lebih all-rounder sebutlah CC Rhapsody ataupun TRN Conch yang buat gue lebih all-rounder. Tapi lu pengen sesuatu yang lebih menggebu-gebu lagi untuk lagu EDM lu, untuk lagu yang jedak-jedok yang bikin lu nari-nari. Nah, gue ngerasa ini yang gue bisa rekomendasikan dan ini yes, gue somehow lebih enjoy ini untuk lagu jedak-jeduk ya dibandingkan si Keywirds Forteza. So yes, makanya gue bilang kalau lu yang suka bass dan lu udah dapetin IEM yang balance lu pengen sesuatu yang lebih menggebu-gebu lagi, buat gue ini adalah jawabannya. Jadi gitu aja, thank you for watching. Dan kalau kalian penasaran tentang rank list gue dan juga ada Instagram dan playlist segala macam, itu ada semua di link di description di bawah. Jadi jangan lupa cek untuk descriptionnya. Thank you for watching, see you next time, bye bye.